tafadhol mulai. Silakan Ustaz Sukardi, kalau mau dimulai dulu. Ustaz Kardi. Iya. Anda tilawah kan? Hah? Ya, siap. Ya. Enggak dibuka dulu. Iya, dibuka. Aneh antum yang tilawah. Ya, Anda yang tilawah. Oh iya, ayo. Ayo aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Mungkin biar untuk mengefektifkan waktu kita, biar waktunya bisa maksimal nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir ya melalui Zoom meeting ini ya dalam acara workshop ya, wabil khusus kelas 2, tapi ini juga kita maksimalkan untuk semua kelas ya, karena memang materi ini pun baru juga di manhaj kurikulum pembinaan kita di 2020 ini, dan juga wabil khusus untuk silabus pembinaan kultural ya. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para pengikutnya yang berusaha tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada narasumber kita Ustadz Heri Rusli Effendi yang sudah bergabung bersama kita. Semoga teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang lain juga bisa bergabung ya, karena memang acara kita insya Allah sekalteng ya, insya Allah sekalteng, bukan hanya sekobar ya, karena memang materinya bisa lebih luas dan juga manfaatnya juga nanti bisa lebih luas juga kepada semua ikhwah dan juga kader di Kalteng. Untuk membuka acara kita ya, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mohon kepada Ustadz Sukardi untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Tafadhol Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آية ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاءتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallah pada Ustadz Sukari yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang menyimak juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai pembawa acara, ya, sebagai ya tata tertib buat kita bermajelis, ya. Yang pertama mungkin karena ini adalah sebuah majelis ilmu, ya, mungkin ini juga bisa ya menjadi membayangkan lah, mungkin walaupun tidak bertemu secara langsung bersama teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain, tapi ini juga harus kita niatkan adalah majelis ilmu, sehingga kita juga tetap khusyuk dan juga tetap khidmat, ya, dengan penyampaian materi, dan juga termasuk fasilitas suaranya juga ketika pemateri menyampaikan mungkin bisa di zoom masing-masing, ya, sebelum host yang meng-mute. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian kita semua. Dan kemudian selanjutnya juga kita sudah meng-share link absensi. Silahkan Bapak Ibu diisi, ya, di kolom chat. Kemudian juga karena ini perlu kami sampaikan juga bahwa materi kita ini ibaratkan materi baru, ya, karena memang dari pusat juga baru kalau nggak salah di Agustus atau September kemarin menyampaikan kepada kita di daerah terkait kurikulum pembinaan 2020 ini, wabil khusus di SP, ya, silabus pembinaan kultural. Jadi ini adalah materi yang baru mungkin, dan juga untuk disampaikan secara grup atau kelas mungkin keterbatasan pemateri, ya. Jadi kita di Kobar wabil khusus kita memfasilitasi dari Imani, bidang pembinaan di Imani, untuk melaksanakan materi workshop terkait tentang sejarah berdiri dan juga runtuhnya dinasti Abbasiyah ini.
Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasanya nanti silahkan mungkin sambil pemateri atau narasumber menyampaikan materinya, silahkan kalau ingin bertanya atau ingin menyampaikan hal-hal silahkan di kolom chat ya. Siapa tahu nanti waktunya terbatas sehingga tidak bisa langsung berbicara. Jadi silakan mungkin bisa di kolom chat pertanyaan atau hal-hal yang lain biar bisa dibaca oleh panitia ya dan juga narasumber nantinya. Itu mungkin yang bisa menjadi perhatian kita semua, dan untuk menghemat waktu mungkin langsung saja kepada muwajih kita ya, narasumber kita, kepada Ustadz Heri Lusri Effendi. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ustadz. Anda boleh izin share ya? Ya silahkan, Ustadz. Masih disable. Sebelum antum buka. Ya. Alasnya. Terus sudah balik lagi. Ada fasilitas ini kos ini. Ada kelihatan ya? Kelihatan, saat kelihatan. Nah, kembalikan ke antum dulu. Ya, harus balikan ke aneh soalnya ini. Harus waiting room. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi berkenaan dengan dinasti atau khilafah Bani Abbasiyah ya. Kita berbicara tentang bangkit dan runtuhnya khilafah Bani Abbasiyah. Walaupun kurikulum ini hanya untuk kelas 2 kalau di KKP ya atau SP ya. Namun tentunya bagi rekan-rekan yang butuh penambahan wawasan, ada baiknya juga untuk kita sama-sama mengingat-ingat kembali ya, berkaitan dengan bangkit dan runtuhnya khilafah Bani Abbasiyah. Sebetulnya ini cukup panjang materi ini. Kalau tadi sudah kita pakai pembukaan setengah jam, berarti Ana punya waktu 1,5 jam ya, sampai jam 5 ya, jam 17 ya, kalau nggak salah. Semoga kita bisa optimalkan waktu tersebut ya. Nah, kalau kita bicara tentang Bani Abbasiyah ya,
tentang Bani Abbasiyah, kita akan melihat bahwa Bani Abbasiyah ini tidak bisa terlepas dari akhir keruntuhan Bani Umayyah. Ya. Makanya anak waktu dihubungi sama panitia untuk menyampaikan tentang Bani Abbasiyah, anak bilang Bani Umayyahnya kapan, gitu ya. Bani Umayyahnya kapan? Kenapa? Karena kalau tiba-tiba kita berbicara tentang Bani Abbasiyah, sementara kita tidak mengetahui bagaimana khilafah sebelumnya, ya, Bani Umayyah itu akhirnya pada masa transisi Umayyah Abbasiyah ini kita terputus, gitu ya, terputus. Makanya Anda nyarankan apa nggak sebaiknya Bani Umayyah dulu kita bahas, baru kita masuk ke Bani Abbasiyah. Ternyata ini sudah terjadwal, ya, Bani Abbasiyah dulu, baru nanti Bani Umayyahnya. Entah pekan keberapa Bani Umayyahnya. Karena kalau Anda lihat, kalau kita lihat periodisasi Islam itu kan masa-masa nubuah pertama, ya, masa Khulafatur Rasyidin, ya, khalifah yang 4, ya. Setelah Ali itu ada Hasan, lalu diserahkan ke Muawiyah, ya. Sejak Muawiyah itu sudah para ahli sejarah tidak mengatakan itu masuk di Khulafatul Rasyidin, tapi itu sudah masuk Mulkan Al-Zon. Mulkan Al-Zon. Kenapa disebut Mulkan Al-Zon? Karena di situ kepemerintahannya itu sudah merupakan mulkan, raja, ya. Dinasti, makanya dikatakan dinasti, ya. Walaupun itu tetap sebagian mengatakan khilafah, tapi itu sebenarnya dinasti, ya, dinasti yang pergantian kepemimpinannya tidak lagi melalui apa yang sudah ada sebelumnya, tapi ini berdasarkan keluarga, ya. Ayahnya wafat digantikan anaknya atau digantikan kakaknya, adiknya, seperti itu, ya. Makanya dinasti kekeluargaan. Nah, ini kan sebenarnya kita berbicara pada masa Mulkan Al-Zon. Kenapa disebut Mulkan Al-Zon? Itu raja yang menggigit. Ada dua pengertian berkenaan dengan raja yang menggigit, ya. Kita harus memahami dulu bahwa yang akan kita bicarakan itu pada fase mana, ya. Fase nubuwah, fase khilafah Alamin Hajil Nubuwah, ya, fase Mulkan Al-Zon, fase Jabariyah, ya, Mulkan Jabariyah, dan fase Khilafah Alamin Hajil Nubuwah. Nah, kita nih sedang membahas masa atau fase Islam itu Mulkan Al-Zon, raja-raja yang menggigit. Dikatakan menggigit, yang pertama menggigit syariat. Jadi syariat itu seolah-olah mereka gigit, bukan dipegang, ya. Kalau dipegang itu kuat, kalau digigit itu akan mudah lepas syariat itu. Maka sangat banyak hal yang dilakukan oleh raja-raja saat itu yang kadang bertentangan dengan syariat, ya, karena dia digigit, ya. Tapi sebagian juga mengatakan kenapa dimaksud Mulkan Al-Zon, karena disebut raja-raja yang menggigit rakyatnya, menzolimi rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya karena untuk kepentingan kekuasaan atau keluarganya. Nah, itu Mulkan Al-Zon itu berbicara Mulkan Al-Zon sejak Muawiyah yang disebut Bani Umayyah, ya, Bani Umayyah. Terus Bani Umayyah, dan puncak kejayaan Bani Umayyah itu yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cicit dari Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ini hampir di semua kebijakannya ingin meniru apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Jadi hampir apa yang dulu menjadi kebijakan Umar bin Khattab ingin dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga pada masa itu masa kejayaan dari Bani Umayyah, ya, yang saat itu sampai mereka itu untuk menyalurkan zakatnya itu bingung, ya. Zakat itu mau dikirim kemana itu mereka bingung, ya. Sampai zakat itu diekspor, ya, saking nggak ada mustahik yang berhak mendapatkan zakat pada kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Itu masa kejayaannya. Nah, setelah masa
Umar bin Abdul Aziz, 5 khalifah setelah masa Umar bin Abdul Aziz ini terjadi mulai kemerosotan, ya, terjadi mulai kemunduran. Nah, kita sekarang berbicara apa yang menyebabkan kemunduran tersebut, ya. Yang pertama, dari berbagai referensi Anda temukan bahwa ketidakberhasilan Bani Umayyah, ya, keruntuhan itu penyebabnya ketidakberhasilan Bani Umayyah mengimbangi perluasan wilayah dengan kematangan peradaban. Nah, ternyata hanya mengandalkan futuhat, perluasan wilayah, pembebasan wilayah terus dilakukan tanpa dikuatkan, ya, tanpa dikuatkan peradabannya, maka ini yang menyebabkan keruntuhan, ya, keruntuhan. Jadi secara sistem pemerintahannya belum siap, belum solid gitu ya. Terus tata kenegaraannya juga belum siap, secara peradaban, keilmuan, teknologi juga belum mendukung, tapi ini terus diperluas. Ya, dia terus diperluas, terus futuhat-futuhat terus prajurit membebaskan negara atau kerajaan-kerajaan di sekitar Bani Umayyah. Nah, ketidakberhasilan Bani Umayyah mengimbangi perluasan wilayah dengan kematangan peradaban, ini salah satu penyebab keruntuhan Bani Umayyah. Yang berikutnya juga konflik kepentingan elit kekuasaan. Sudah mulai berkonflik antar saudara, ya, antar keluarga, ya. Ini saling bahkan terjadi peperangan antar saudara untuk mempertahankan dinastinya, ya. Adik dengan kakak, dengan paman, itu seperti itulah terjadi di elit kekuasaan di masa-masa setelah Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan berikutnya juga salah satu penyebabnya adalah Syu'ubiyah. Syu'ubiyah ini adalah gerakan sosial politik etnik non Arab. Jadi saat Bani Umayyah ini melakukan perluasan, banyak orang-orang non Arab yang akhirnya berada di kekuasaan Islam, ya, kekuasaan Bani Umayyah. Nah, saat orang-orang tersebut tidak dibina, tidak dibimbing, tidak dikuatkan keislamannya, tidak dimatangkan pengetahuannya, nah ini justru akhirnya orang-orang yang etnik non Arab ini, ya, merasa tidak nyaman dengan kekuasaan Bani Umayyah, dan ini mereka menggalang kekuatan untuk melawan kekuasaan Bani Umayyah. Ya. Nah, dan yang salah satu penyebab kehancuran atau keruntuhan Bani Umayyah itu juga adalah kemunculan politik dari Bani Abbasiyah, ya. Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana awal munculnya Bani Abbasiyah. Jadi awal kemunculan gerakan Abbasiyah itu pertamanya di Khurasan. Khurasan itu Iran, ya, daerah Iran sana, Khurasan, ya. Saat itu gubernur Khurasan yaitu Nasr bin Sayyar mengingatkan kepada Marwan bin Muhammad, ya. Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah terakhir Bani Umayyah. Khalifah terakhir Bani Umayyah. Nasr bin Sayyar itu mengingatkan kepada Marwan bin Muhammad dengan surat dan dengan peringatan, hati-hati berkenaan dengan munculnya gerakan Abbasiyah. Hati-hati dengan munculnya gerakan Abbasiyah. Namun Marwan ini punya karakter yang congkak, sombong, ya. Dia tuh terlalu percaya diri sehingga sombong. Makanya PD ini tipis, ya. Tipis itu tergelincir kepada sombong, ya. Terlalu pede akhirnya menjadi congkak, menjadi sombong. Akhirnya Marwan bin Muhammad tuh nggak mau mendengar masukan dari anak buahnya, dari gubernur-gubernurnya. Karena saat itu khalifah itu punya wilayah-wilayah yang dipimpin oleh gubernur. Ya, ini gubernur Khurasan yaitu Nasr bin Sayyar mengingatkan kepada Marwan bin Muhammad tentang bahaya gerakan Abbasiyah, ya. Namun Marwan bin Muhammad tuh tidak mempedulikan peringatan tersebut. Justru Marwan bin Muhammad malah salah satu kebijakan politiknya, mereka Nasr bin Muhammad itu mendekati para musuh, berdekatan dengan musuh, ya. Tapi justru berjauhan dengan kawan, mendekati lawan, menjauhi kawan. Nah, dia menganggap bahwa kawan-kawan yang sudah ada ini sudah solid, pasti mendukung saya. Tinggal sekarang menjalin
komunikasi dengan lawan. Nah, ternyata ini salah, kebijakan ini salah. Kawan yang tadi dekat akhirnya merasa tidak suka, ya, lawan juga tidak bisa menjadi kawan. Ini. Nah, gerakan politik Abbasiyah dimulai dengan underground, ya, di bawah tanah gitu. Bahkan awal-awal munculnya gerakan Abbasiyah itu orang nggak tahu siapa pimpinannya. Ya, siapa pimpinan dari gerakan Abbasiyah itu nggak tahu. Ya, di sini disebutkan bahwa orang-orang yang bergerak atau propagandisnya gerakan politik Abbasiyah itu ada di beberapa tempat, ya. Abu Muslim al-Khawlani di Irak, Maisarah al-Abd Maula Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Itu ada juga Bukhair bin Mahan, ya. Dan Abu Salamah al-Khalid. Ini nanti Abu Salamah bin Khalid ini yang nanti akan mengalahkan Nasir bin Sayyar di Khurasan, ya, menyerang Khurasan, ya, dan nanti memproklamirkan gerakan Abbasiyah, ya. Ada Sulaiman bin Khasir dan lain sebagainya, ya. Nah, propaganda politik Abbasiyah ini berlangsung 5 tahun terakhir pemerintahan Bani Umayyah, 127 Hijriah sampai 132 Hijriah, ya. Nah, pemberontakan terhadap Bani Umayyah baru diumumkan secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan itu di Khurasan tadi, ya. Pimpinannya kan Nasir bin Sayyar, gubernurnya Khurasan. Nah, ini dikalahkan dan diumumkan pemberontakan terhadap Bani Umayyah pada tanggal 25 Ramadan 1209 Hijriah, ya. Nah, kenapa mereka mengambil momentum Ramadan, bahkan akhir Ramadan, ya? Karena 25 Ramadan ini beberapa hari menjelang Idul Fitri. Nah, ini momentum yang pas setelah mereka menyatakan pemberontakan, ya. Lalu digelarlah sholat Id, dan saat itu khutbahnya menyemangati untuk memberontak kepada Bani Umayyah. Karena memang saat itu di 5 tahun terakhir Bani Umayyah itu banyak hal yang tidak disukai oleh masyarakat saat itu, ya. Setelah Umar bin Abdul Aziz itu digantikan, itu kebijakan-kebijakan banyak menguntungkan pihak kerajaan, ya, atau pihak dinasti daripada rakyat banyak tertindas, ya, dan sebagainya. Sehingga saat Bani Abbasiyah mengumumkan pemberontakannya itu didukung oleh para ulama, didukung oleh rakyat saat itu, ya. Masyarakat saat itu mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah, ya. Akhirnya Kufah, ya, yang berdekatan dengan Khurasan, Iran, gitu, ya, jatuh ke tangan pasukan Abbasiyah di bawah pimpinan Khutabah bin Syaib, ya, dengan pendukungnya Abu Salamah al-Khalid, ya, pada Muharram 132 Hijriah. Nah, setelah mengumumkan pemberontakan dan merebut beberapa wilayah, akhirnya pemimpin tertinggi pemberontakan baru muncul ke permukaan, ya, muncul ke permukaan. Ini adalah Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib tentunya, ya. Jadi kenapa dikatakan Bani Abbasiyah? Karena memang ini masih keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Rasulullah, ya. Abbas, pamannya Rasulullah, ya, punya anak namanya Abdullah, sehingga ini terkenal Abdullah bin Abbas, ya, punya anak namanya Ali, ya, dan punya anak namanya Muhammad, punya anak namanya Ibrahim. Nah, inilah yang melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah, ya. Jadi pemimpin yang pertama yang muncul ke permukaan adalah Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Lalu Ibrahim bin Muhammad ditangkap tentu setelah muncul, karena saat itu Bani Umayyah juga masih punya kekuatan, ya. Segera dikendalikan pemberontakan dan dipenjarakanlah Ibrahim bin Muhammad, ya.
karena ini dianggap bugot, dianggap pemberontak melawan khalifah, akhirnya di kota Hirah ya dibunuhlah Ibrahim bin Muhammad pada bulan Muharram 132 Hijriah. Nah, justru dibunuhnya Ibrahim bin Muhammad ini memicu pemberontakan yang lebih dahsyat lagi, ya, lebih dahsyat lagi. Akhirnya hampir semua wilayah ya di bawah Bani Umayyah itu memberontak. Dan Ibrahim bin Muhammad sebelum kematiannya, karena dia setelah ditangkap tuh sadar kalau umurnya tidak akan lama lagi, ya, dia menunjuk saudara kandungnya, ya, saudara kandungnya, yaitu Muhammad Abdullah bin Muhammad As-Saffah, ya, As-Saffah. As-Saffah ini saudara kandungnya, ya. Dan akhirnya Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, ya, Abdullah As-Saffah dikenal, ya, akhirnya dibaiat pada hari Jumat 12 Rabiul Akhir 132 Hijriah, ya. Ini ya di baiat, dan ini kalau kita lihat juga bersamaan dengan kalahnya khalifah terakhir saat itu Marwan bin Muhammad kalah dalam perang Azab, ya, pada tahun 132 Hijriah. Jadi khalifah saat itu kalah, ya. Bani Abbasiyah mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah, ya, Bani Umayyah kalah sama Bani Abbasiyah dengan perang Azab, dan akhirnya diangkatlah saudara kandung Ibrahim bin Muhammad, yaitu Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, ya, dibaiat pada hari Jumat 12 Rabiul Akhir 132 Hijriah. Dengan ini dimulailah resmi, ya, Muhammad As-Saffah memerintah bulan Zulhijjah 132 Hijriah, ya, setelah tentunya kematian dari khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad. Nah, maka runtuhlah Bani Umayyah dan akhirnya berdirilah Bani Abbasiyah. Sekarang kita akan membahas tentang periode Bani Abbasiyah. Nah, ternyata kalau kita mau mengkaji secara komprehensif, Bani Abbasiyah ini ada beberapa periode, ya, ada beberapa periode. Kalau di sini sebutkan ada 5 periode, ya, 5 periode, ya. Periode pertama adalah 132 Hijriah di baiatnya Muhammad As-Saffah, ya, atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah, ya. Ini periode pertama, ya. Periode pertama kurang lebih 100 tahun, ya, 100 tahun. 132 Hijriah sampai 232 Hijriah, 100 tahun. Nah, ini periode pertama, ya. Periode pertama sejak diangkatnya Muhammad As-Saffah sampai nanti Mu'tasim, ya, anaknya Harun Ar-Rasyid. Ya, ini periode pertama, dan periode pertama ini sangat besar pengaruh Persia. Pengaruh Persia sangat besar karena setelah Muhammad As-Saffah, ya, dilanjutkan oleh kakaknya, itu berpindahlah ibu kota dari Damaskus berpindah ke Baghdad, ya, berpindah ke Baghdad. Baghdad sendiri itu lebih dekat dengan daerah Persia. Persia itu kan Irak, Iran, Cina, ya, Afghanistan, Uzbekistan dan sebagainya, ya. Ini daerah Persia. Sehingga setelah dipindah ke Baghdad itu pengaruh Persia sangat dominan. Tapi hal positifnya juga pengaruh Persia ini secara ilmu pengetahuan ini semakin pesat, ya, semakin pesat. Lalu di periode kedua yaitu 232. Periode kedua 232 Hijriah sampai 334, ya. Kurang lebih juga ini singkat, ya. 2 tahun itu disebut periode pengaruh Turki pertama. Turki pertama, ya. Jadi saat itu di masa kepemimpinan Mu'tasim itu raja bekerja sama dengan orang-orang Turki, ya. Orang-orang Turki itu disiapkan sebagai
pasukan perang, ya, khususkan pasukan perang. Karena memang orang-orang Turki orang-orang yang ahli berperang, ya. Jadi pasukan perang itu panglimanya adalah orang-orang Turki. Nah, orang-orang Turki ini lebih dominan juga akhirnya untuk mengendalikan kekuasaan saat itu, ya, saat itu. Nah, ada juga periode ketiga 334 sampai 447, ini masa kekuasaan dinasti Bani Uwayyah, ya. Buayyah, ya. Buayyah ini orang-orang Syiah, ya. Orang-orang Syiah mampu mengusir orang Turki di Khalifahan dan dia justru memegang tampuk kekuasaan. Bahkan khalifah itu hanya sebagai boneka, ya. Semua yang menentukan adalah Bani Uwayyah, ya. Namun periode berikutnya adalah masa pengaruh dinasti Seljuk. Seljuk itu sebetulnya orang-orang Turki. Orang-orang Turki, ya. Orang-orang Turki, dinasti Seljuk, ya, itu bisa kembali menguasai kekhilafan Bani Abbasiyah dan akhirnya dinasti Seljuk ini mendukung dinasti Bani Abbasiyah. Sehingga di periode kelima ini dinasti Abbasiyah itu tidak dipengaruhi oleh dinasti-dinasti lain, tapi punya yang membackup, ya, membackup dalam hal perang adalah dinasti Seljuk, ya. Nah, ini ada 5 periode dari Bani Abbasiyah. Nah, semoga ini bisa kita bahas, ya, sampai nanti jam 5 insya Allah. Nah, kita sekarang coba membahas pemerintahan Daulah Abbasiyah, ya. Daulah Abbasiyah yang tadi periode pertama itu berlangsung selama 100 tahun. Mulai masa pemerintahan Abu al-Abbas as-Saffah hingga Harun al-Wasik. Harun al-Wasik ini anak dari Harun ar-Rasyid, ya, anak yang ketiga menjadi khalifah, ya, anak yang ketiga menjadi khalifah Harun al-Wasik, ya. Nah, jadi pemerintahan 100 tahun periode pertama. Kenapa para ahli sejarah mengelompokkan fase-fase ini? Karena memang fase-fase ini beda karakternya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, beda karakternya. Di 100 tahun pertama inilah masa-masa kejayaan Bani Abbasiyah. Kalau kita berbicara tentang kejayaan Bani Abbasiyah, puncaknya di Harun ar-Rasyid, tapi selama 100 tahun ini Abbasiyah benar-benar bisa mengokohkan dinastinya dan bisa mempengaruhi peradaban dunia, ya, mempengaruhi peradaban dunia. Pada periode ini para khalifah berkuasa penuh. Mereka sangat independen dan memiliki kemampuan mengelola pemerintahan sangat baik. Di 100 tahun pertama lah Bani Abbasiyah ini tidak mampu diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Benar-benar punya kekuatan yang independen, ya, mengelola pemerintahan sendiri. Walaupun etnik Persia di sini sangat besar dalam pemerintahan Abbasiyah, tapi, ya, tetap kendalinya adalah khalifah, ya. Mereka orang-orang etnik Persia memang menguasai jabatan-jabatan penting baik administrasi maupun militer, tapi kepemimpinan secara penuh berada pada khalifah saat itu, ya, pada khalifah. Nah, pada masa Abu Ja'far al-Mansur ini khalifah kedua setelah Muhammad as-Saffah. Itu Abu Ja'far al-Mansur. Itu memindahkan ibu kota dari Damaskus ke kota Baghdad, ya. Ini dibentuklah pembangunan ibu kota Baghdad, ya, pada 145 Hijriah. Nah, dipilihnya kota Baghdad karena secara geografis Baghdad ini terletak di antara pertemuan dua sungai, ya, Sungai Surah dan Sungai Tigris, sehingga saat itu perdagangan kan lewat sungai, sehingga Baghdad ini sangat strategis, ya, untuk bertransaksi dan menyebarkan bahan-bahan yang harus dijual, ya, dan menerima bahan-bahan yang akhirnya bisa mereka kelola. Jadi sangat strategis, ya, secara geografis itu sangat strategis, ya. Dan juga Baghdad ini juga bisa memperkuat wilayah timur, ya, wilayah timur, ya, diperkuat wilayah timur. Ya, jadi Al-Mansur memilih Baghdad karena alasan letak geografis, politik, dan pertahanan militer serta ekonomi,
ya, lengkap nih. Secara geografis dia bagus, secara politik dia juga bisa mengamankan perbatasan dengan kerajaan-kerajaan luar dan juga pertahanan militer. Secara ekonomi pun demikian. Jadi pusat perdagangan. Jadi bahan-bahan dagangan dari timur sebelum nyampe ke barat itu dia singgah dulu di kota Baghdad gitu ya. Masuk ke sungai, masuk di kota Baghdad, baru Baghdad yang nanti mentransfer barang-barang tersebut ke wilayah barat. Jadi persinggahan antara timur dan barat. Nah, kota Baghdad sendiri berbentuk bulat, ya, dikelilingi 2 lapis pagar tembok yang kokoh dan parit. Jadi saat itu Al-Mansur itu memotong sungai, ya, sungai yang ada itu dipotong, dibagi 2, dan akhirnya sungai itu dibuat mengelilingi kota Baghdad, mengelilingi kerajaan yang dibangun sama Al-Mansur. Ya. Ini contohnya background ini adalah kota Baghdad satu ya. Jadi berbentuk bulat, pinggirnya adalah ada sungai gitu ya. Lalu ada lapisan benteng. Jadi tebalnya benteng kota Baghdad itu kalau kereta kuda itu berjalan itu bisa 4 ya, bisa 4. Itu lebarnya benteng kota Baghdad ya. Tingginya sekitar 40 meter tingginya ya. Tingginya 40 meter. Ini benteng terkuat ya. Dan dikisahkan juga saat masa Ja'far Al-Mansur ini khalifah itu susah ditemui oleh rakyatnya karena memang lapisan bentengnya begitu kokoh ya. Terus seperti itu sampai ke di tengah-tengah itu seperti puncak gitu ya. Seperti tangga terus puncak ke atas. Jadi tengah-tengah itu tinggi gitu ya. Nah, sampai ada cerita bahwa Harun ar-Rasyid itu sering berkomunikasi dengan awan di situ ya. Jadi kerajaannya bulat, terus tengahnya tinggi gitu. Harun ar-Rasyid itu kalau naik ke atas dia berbicara dengan awan ya. Yang biasa dikatakan oleh Harun ar-Rasyid, silahkan engkau memberikan hujan ke seluruh pelosok negeri. Tapi hasil dari hujan itu datangkan kepada tempat kami di Baghdad. Baghdad ini luar biasa ya, kota peradaban saat itu. Nah, di setiap ujung jalan terdapat gerbang dan ruang-ruang besar yang menyerong. Fungsinya apa? Jadi, kenapa menyerong? Sehingga kalau ada serangan musuh, dia tidak bisa langsung berhadapan, tapi dia harus menyerong. Dan ini memudahkan pasukan panah untuk menyerang dari samping. Ya. Namun, ternyata dampak pemindahan ibu kota Damaskus ke Baghdad oleh Daulah Abbasiyah yang merupakan kebijakan politik ada hal-hal yang menjadi kekurangan juga ya, dipindahnya dari Damaskus ke Baghdad, Daulah Abbasiyah ini secara tidak langsung menjauhi lautan Mediterania ya. Sementara lautan ini sebagai landasan geografis kebijakan politik luar negeri ke wilayah barat, ya, ke wilayah barat. Daulah Abbasiyah menganggap kawasan pesisir Mediterania dan Afrika ini sebagai batas luar wilayah Islam yang harus dijaga, bukan sebagai untuk diperluas. Ya. Perhatian Daulah Abbasiyah yang lebih kuat ke wilayah timur ini tujuannya menghentikan serangan Cina ya ke dalam wilayah Islam, Turkistan ya, dan menguasai wilayah Sind, daerah Cina, ada India ya, membangun hubungan dagang dengan Cina dan lain sebagainya. Tapi secara tidak langsung mengabaikan wilayah barat, ya, wilayah barat. Nah, sehingga karena berfokus ke wilayah timur, berakibat lemahnya kendali Daulah Abbasiyah terhadap wilayah barat. Maka berdirilah di wilayah barat ya, berdirilah daulah-daulah yang memerdekakan dirinya, memisahkan diri dari Bani Abbasiyah. Salah satu contoh adalah Bani Umayyah bisa akhirnya mendirikan dinasti mereka di Andalus, ya, bahkan sampai bertahan beberapa abad di Andalus, ya, di Andalusia, Spanyol, ya. Bani Umayyah walaupun sudah kalah di Damaskus dalam peperangan yang dikalahkan oleh Bani Abbasiyah, tapi
akhirnya keturunannya lari ke Spanyol ya dan mendirikan dinasti Bani Umayyah di Andalusia ya. Bahkan ada juga akhirnya nanti berdiri juga Bani Fatimiyah ya, dan Ayyubiyah dan sebagainya. Nah, sekarang akan coba kita bahas khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah periode pertama, karena ini periode keemasan, periode kejayaan, jadi sedikit banyaknya kita ingin mengetahui siapa saja khalifah yang ada di Daulah Abbasiyah periode pertama ya. Nah, ini ada 9 khalifah di Bani Abbasiyah periode pertama. Abul Al-Abbas Abdul As-Saffah ya. Setelah itu digantikan oleh kakaknya ya, kakaknya Abu Ja'far Abdullah Al-Mansur ya. Lalu digantikan oleh anaknya dari Abdullah Al-Mansur ya, Muhammad Al-Mahdi ya. Lalu digantikan lagi oleh anaknya Musa Al-Hadi ya. Muhammad Al-Mahdi ini punya 2 anak ya, 2 anak yang jadi khalifah, Musa dan Harun ya. Musa dulu yang pertama, lalu meninggal digantikan oleh adiknya ya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Nah, ini masa kejayaan di masa-masa Harun Ar-Rasyid ya. Masa Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid punya anak yang jadi khalifah 3, Muhammad Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, dan Muhammad Al-Mu'tasim ya. Muhammad Al-Mu'tasim akhirnya wafat dan digantikan oleh anaknya Harun Al-Wasik ya. Nah, ini periode Bani Abbasiyah pertama ya. Kita coba mengenal sedikit berkenaan dengan sosok para khalifah di periode pertama ya. Abu Al-Abbas As-Saffah, nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Julukannya Abu Al-Abbas As-Saffah. Lahir 105 Hijriah ya. Wafat 136 Hijriah. Julukannya As-Saffah. Kenapa disebut As-Saffah? Ini adalah disampaikan sendiri oleh As-Saffah kepada para pendukungnya. Memang dalam bahasa Arab ini As-Saffah ini bisa menjadi 2 makna. Yang pertama adalah kejam, ya. Yang kedua adalah dermawan. Memang salah satu karakter As-Saffah ini sangat dermawan. Dia rakyat itu belum minta dia sudah kasih gitu ya. Saking dermawan. Ini adalah As-Saffah. Yang periode berikutnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur ya. Ini namanya Abdullah karena itu kalau kita nggak tahu julukannya namanya hampir sama, Abdullah Muhammad gitu. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Panggilannya Abu Ja'far Al-Mansur ya. Ini kakaknya dari As-Saffah ya. Lahirnya 95 Hijriah, wafat 158 Hijriah. Tumbuh di lingkungan keluarga Bani Hashim. Nah, Al-Mansur ini memahami ilmu hadis, ya, sastrawan, fasih, dan menguasai sejarah serta biografi para penguasa sebelumnya. Nah, lihat, ternyata pemimpin ini butuh ilmu yang komprehensif, ya, ilmu hadis, sastrawan, fasih, dan menguasai sejarah. Jadi sejarah itu penting untuk dikuasai. Para pemimpin harus menguasai sejarah, ya, mengetahui runtuhnya kekhalifahan, bangkitnya kekhalifahan, sehingga dia bisa mempelajari bagaimana agar keruntuhan itu tidak terjadi. Salah satu karakter yang menonjol adalah Abdullah atau Abu Ja'far Al-Mansur adalah beliau ini orang yang sangat berlapang dada. Saat Ibrahim ya pemimpin pertama dari gerakan Abbasiyah ini justru menunjuk adiknya dia itu tidak melakukan perlawanan ya, tidak melakukan perlawanan, justru mendukung adiknya, bersabar menunggu adik, padahal secara kapabilitas ya, secara pengetahuan, secara keilmuan dia pun layak menjadi khalifah, tapi dia mampu justru menjaga agar adiknya tetap menjadi khalifah, bahkan mengamankan pemberontakan yang muncul saat itu ya, Selanjutnya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin
panggilannya adalah Muhammad Al-Mahdi. Ya, ini anaknya dari Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, namanya Muhammad sebetulnya Muhammad bin Abdullah Al-Mansur. Ya, tapi julukannya Muhammad Al-Mahdi. Ya. Muhammad Al-Mahdi dibaiat sebagai khalifah pada tahun 158 Hijriah dalam usia 32 tahun dan memimpin selama 11 tahun. Muhammad Al-Mahdi menjalani pendidikan dini di tangan ulama besar. Jadi Al-Mansur ini, Abu Ja'far Al-Mansur ini sudah mempersiapkan Al-Mahdi itu dengan diberikan kepada ulama-ulama besar, ya. Terus dididik sejak kecil oleh para ulama besar, ya. Di sini disebutkan Al-Mufaddal Al-Dabi, ya. Setelah berusia 15 tahun mulailah menyiapkan Al-Mahdi sebagai pemimpin, diberi tugas memimpin pasukan, bahkan diberikan jabatan pemerintahan, dididik sejak awal, ya, dan akhirnya bisa menggantikan ayahnya. Nah, selanjutnya adalah Musa Al-Hadi. Musa Al-Hadi ini adalah anaknya dari Muhammad Al-Mahdi, ya. Muhammad Al-Mahdi, ya. Nah, Musa Al-Hadi. Jadi anaknya Muhammad Al-Mahdi ini Musa dan Harun, ya. Musa bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Panggilannya Musa Al-Hadi. Lahir 144 Hijriah, wafat 170 Hijriah. Musa Al-Hadi khalifah yang sangat menyukai sastra, sejarah, serta musik, ya. Tapi musik itu musik yang bukan seperti sekarang, ya. Musik di zaman saya itu pun dinyanyikan oleh laki-laki. Bahkan kadang untuk menyaksikannya itu Al-Mansur itu juga senang musik, itu ada tabir, ada yang menghalangi supaya hanya terdengar suaranya saja, tidak melihat orangnya, ya. Nah, Musa Al-Hadi merupakan khalifah keempat Daulah Abbasiyah. Dilantik tahun 169 di usia 25 tahun. Jadi sangat muda, ya. Sangat muda usia Al-Hadi dilantik, ya, walaupun hanya memimpin selama 1 tahun. Nah, lalu naiklah adiknya Harun bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Julukannya Abu Ja'far Ar-Rasyid, dikenal dengan Harun Ar-Rasyid, ya. Lahir 150 Hijriah dan wafat 190 Hijriah. Ibu Harun Ar-Rasyid yaitu Khayzuran, adalah murid ulama terkemuka Al-Auza'i, ya. Sementara istrinya adalah Zubaidah, putri dari Ja'far bin Abdullah bin Mansur, ya. Ini. Dan puncak peradaban itu ada pada Harun Ar-Rasyid, ya. Puncak peradaban. Kenapa? Karena di masa Harun Ar-Rasyid lah dibentuk adanya perpustakaan, adanya universitas, ya. Lalu banyak sekali penemu-penemu sains, ya. Jadi memang saat itu ilmu pengetahuan benar-benar diberikan fasilitas oleh Harun Ar-Rasyid, ya. Perpustakaan didirikan, rumah sakit, sekolah-sekolah, sehingga mendukung kemajuan peradaban. Ini masa-masa Harun Ar-Rasyid. Dan salah satu kunci keberhasilan masa-masa Abbasiyah 100 tahun ini, ya, terutama puncaknya di masa-masa Harun Ar-Rasyid, masa ini mereka tidak terlalu untuk ekspansi memperluas wilayah. Bahkan sebagian wilayah bahkan berdiri sendiri, gitu, ya. Ada Ayyubiyah, ada Andalus, ya, kembali diambil oleh Umayyah, ya. Lalu ada Fatimiyah dan dinasti-dinasti lain. Jadi justru tidak memperluas kekuasaan, ya, wilayah, tapi memperkuat peradaban. Makanya peradaban sangat diberikan porsi besar oleh dinasti Abbasiyah di 100 tahun pertama ini, peradaban pertama. Maka ilmu pengetahuan dan sebagainya sangat maju pesat, ya, maju pesat. Di masa Harun Ar-Rasyid inilah saat itu bahkan
zakat-zakat yang ada ya seperti di zaman Umar bin Abdul Aziz, dia harus ekspor ke beberapa tempat karena memang saking makmurnya Baghdad saat itu ya, dinasti Abbasiyah. Nah, ini masa-masa kemasan dinasti Abbasiyah yaitu Harun ar-Rasyid ya. Dan juga Harun ar-Rasyid ini seorang ulama juga ya. Dia senantiasa memanggil para ulama untuk berdiskusi di kerajaannya, menyelesaikan berbagai permasalahan dari sudut pandang Islam ya. Nah, ini adalah anaknya ya, tapi yang menarik Harun ar-Rasyid ini menikah di usia 16 tahun dan diangkat menjadi khalifah di usia 19 tahun. Bayangkan. Jadi menikah muda dan akhirnya diangkat khalifah 3 tahun setelah menikah ya. Usia 19 tahun diangkat menjadi sebagai khalifah. Ya. Dan akhirnya juga memimpin cukup lama ya. Hampir 20 tahun, 70, 80, 90 ya 23 tahun masa Harun ar-Rasyid menjadi khalifah ya. Lalu dilanjutkan oleh anaknya, disebut julukannya adalah Muhammad Al-Amin ya, Muhammad bin Harun ar-Rasyid ya. Julukannya Muhammad Al-Amin, lahir 170 Hijriah, wafat 198 Hijriah. Khalifah ke-6 Daulah Abbasiyah, dibaiat pada tahun 193 Hijriah pada usia 23 tahun. Jadi mereka itu diangkat sebagai khalifah pada usia-usia muda. Ya, ada yang 25 tahun, 23 tahun. Nah, Harun ar-Rasyid ini usia khalifah termuda ya diangkat, usia 19 tahun. Ya. Muhammad Al-Amin adalah putra Harun ar-Rasyid dari istrinya Zubaidah binti Ja'far. Ya. Dari kecil sudah dididik oleh ulama terkemuka, menguasai sastra, santun, sangat menyayangi orang terdekat, namun agak kurang cakap dalam memimpin. Ya. Selanjutnya adalah digantikan oleh adiknya Abdullah bin Harun ar-Rasyid. Ya. Abdullah Al-Ma'mun julukannya. Ya. Abdullah Al-Ma'mun adalah putra Harun ar-Rasyid dari istrinya yang berasal dari karangan budak. Ya. Walad. Ya. Al-Ma'mun merupakan khalifah ke-7 Daulah Abbasiyah, dibaiat tahun 198 di usia 28 tahun dan memimpin selama 20 tahun. Ya. Ya, Abdullah Al-Ma'mun. Nah, selanjutnya adalah Muhammad Al-Muta'asim ya. Julukannya Muhammad Al-Muta'asim. Ini bin Harun ar-Rasyid tentunya ya, merupakan khalifah ke-8 Daulah Abbasiyah. Dibaiat 218 Hijriah di usia 38 tahun, memimpin selama 9 tahun. Ya, Al-Mu'tasim ya, Al-Muta'asim ya. Lalu digantikan oleh anaknya dari Muhammad Al-Mu'tasim adalah Harun namanya. Jadi Harun bin Muhammad Al-Mu'tasim, dikenal dengan julukan Harun Al-Wasiq ya, Harun Al-Wasiq ya. Nah, pada masa Abdullah Al-Ma'mun, Abdullah Muhammad Al-Mu'tasim dan Harun Al-Wasiq ini pengaruh-pengaruh dari Turki sudah mulai ya. Banyak sekali panglima-panglima perang itu dipimpin oleh panglima perang dari Turki karena memang pasukan perangnya banyak dari Turki. Karena Turki terkenal dengan kehebatannya dalam berperang ya, kekuatan fisiknya sehingga direkrut menjadi pasukan perang yang diandalkan. Nah, ini Baghdad ya, kalau antum lihat background dari ini Baghdad. Jadi dikelilingi oleh sungai ya. Ada 2 benteng besar ya. Dan ini lebarnya kurang lebih ya 6 sampai 8 meter lah ya. Nah, baru di tengah adalah ada kerajaannya ya. Kerajaan dari Baghdad. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana kita sekarang coba mendiskusikan periode kedua. Kalau tadi periode pertama ya, periode pertama yaitu saat kejayaan, 100 tahun pertama ini saat kejayaan. Nah, periode kedua ini adalah masa pengaruh Turki. Ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi ya. Kekhalifahan itu dipimpin oleh Al-Mutawakkil ya.
Namun orang Turki itu dominan di pemerintahan itu sejak Al-Mu'tasim. Ya, Al-Ma'mun, Muhammad Al-Ma'mun, ya Mu'tasim, Al-Wasik itu sudah pemerintahan sudah dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Ya, orang Turki dominan dalam menentukan pemerintahan. Beliau menjadi pejabat-pejabat negara, menjadi jenderal-jenderal perang gitu ya. Ini orang-orang Turki ya. Nah, sehingga pemilihan khalifah itu saat itu cukup dominan orang-orang Turki untuk mempengaruhi pemilihan khalifah. Ya, akhirnya politik tidak stabil. Jadi kalau dulu khalifah itu sangat berwenang untuk menentukan penggantinya. Kalau ini enggak, ya orang-orang Turki pun bisa mempengaruhi khalifah saat itu. Ya. Politik tidak stabil, pemegang kekuasaan di khalifahan dinasti Abbasiyah tidak lagi bersifat keluargaan, ya, dan terjadi perebutan kekuasaan antar dinasti yang ada. Ya. Ini mulai menurun ya, pengaruh atau kekuatan politik Bani Abbasiyah sudah mulai menurun, ya, sudah mulai menurun. Faktor melemahnya kekhalifahan dipengaruhi dengan pertama, ya kenapa kekhalifahan ini lemah? Karena di masa-masa Turki berpengaruh, karena kekuatan militernya itu juga sangat bagus ya. Ini sudah mulai melakukan perluasan lagi, ya. Akhirnya wilayah yang luas itu susah dikendalikan. Akhirnya khalifah sangat bergantung kepada militer, sangat bergantung kepada Turki yang menjadi pasukan-pasukan militer, jenderal-jenderal perang saat itu. Sangat ketergantungan sama orang-orang Turki. Karena saya itu dilanjutkan perluasan wilayah dan yang menguasai basis-basis tentara itu adalah orang-orang Turki. Akhirnya khalifah sangat ketergantungan oleh militer Turki, ya. Lalu juga terjadi kesulitan keuangan karena pembiayaan peperangan, perluasan bisnis itu sangat besar, ya. Dan juga sudah muncul pemberontakan, ada pemberontakan ya, ada suku Karamitah ya, dan beberapa dinasti yang sudah mulai. Jadi saat itu ada dinasti itu yang memisahkan diri, ya, memberontak dan memisahkan diri. Ada juga yang minta izin sama khalifah. Kami minta izin untuk membuat dinasti sendiri. Dan ada beberapa dinasti yang diizinkan, ya, untuk akhirnya berdiri sendiri, tapi masih bekerja sama dengan khalifah, ya. Tapi ada yang benar-benar berontak akhirnya mendirikan dinasti sendiri, ya. Namun perkembangan ilmu pengetahuan masa-masa ini tetap meningkat, ya, peradaban Islam sangat meningkat, ya. Nah, berikutnya adalah ini periode penting sebetulnya. Kalau saya perhatikan ini periode penting yang nanti ada hubungannya keruntuhan Bani Abbasiyah, ya. Yaitu masa dipengaruhinya dinasti Buwaihi. Buwaihi ini adalah orang-orang Syiah Rafidah, ya. Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini bisa menguasai dinasti Abbasiyah, masuk ke khalifahan, dan akhirnya dinasti Abbasiyah, khalifah ini hanya sekedar boneka saja, ya. Khalifahnya tetap dari Abbasiyah, tapi ada sultan yang memimpin, yang bisa memutuskan, mengangkat sebagai menteri, bahkan menentukan kebijakan-kebijakan politik. Ini dipengaruhi oleh masuknya dinasti Buwaihi atau Buwaihi atau Buwaihi, ya. Ini orang-orang Syiah Rafidah. Ya, mereka penganut Syiah Rafidah, ya. Nah, jadi di situ Al-Mustaqfi ini diangkat sebagai khalifah, sementara Ahmad Ibnu Buwaihi diangkat sebagai sultan. Dan sultan lebih dominan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan keputusan-keputusan kerajaan. Nah, ini pengaruh dinasti Buwaihi. Jadi saat itu orang-orang Syiah sudah ada di sekitaran khalifah, ya. Sudah ada di Baghdad, ya. Sudah ada bahkan di zaman dinasti Buwaihi ini ke pemerintahan juga dipindahkan, ya. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Siraj, dari Baghdad dipindah ke Siraj karena Siraj ini tempat Ali bin Buwaihi berkuasa. Jadi saat itu khalifahan hanya sebagai boneka saja, ya, tidak punya kekuasaan penuh dalam mengendalikan kebijakan negara, ya. Terjadilah dinasti-dinasti yang memisahkan diri, ya. Ada dinasti Buwaihi di Persia, dinasti Umayyah di Andalus, ya, dinasti Fatimiyah di Afrika dan Maroko,
dinasti Ayyubiyah di Mesir. Nah, ini di masa-masa ini juga ya, dinasti Ayyubiyah ini sempat bangkit ya, dan bahkan kalau kita lihat sejarah nanti ada perang salib itu ya, yang diawali dengan semangat dari dinasti Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang saat itu bisa kembali menyatukan dinasti-dinasti Islam ya. Ayyubiyah ini kan di Mesir ya, sementara akhirnya ada pamannya itu menguasai Suriah, bergabung, dan akhirnya saat ini di masa-masa ini adanya perang salib ya, perang salib perebutan Yerusalem. Namun walaupun seperti ini ya, tetap saat itu teknologi dan keilmuan meningkat pesat, melahirkan para ilmuwan ternama, Al-Farabi, Nusina, Biruni, Ibnu Maskawiyah ya. Bidang-bidang keilmuan lainnya pun berkembang saat itu ya, secara ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Nah, selanjutnya adalah periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Jadi Seljuk itu sebetulnya orang-orang Turkistan juga ya, orang-orang Turki juga ya, Seljuk. Kalau kita lihat sejarahnya, ini asal berdirinya nanti Turki Utsmani itu adalah orang Seljuk ya, berdinasti Seljuk. Pada periode ini Bani Buayhi yang tadinya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah dikalahkan oleh Bani Seljuk ya. Terkenal saat itu pemimpinnya Turgul ya. Turgul memasuki kota Baghdad dan mengusir Bani Buayhi yang saat itu penganut Syiah Rafidah. Tapi agak berbeda dengan Bani Buayhi, justru Bani Seljuk ini menyatakan kesetiaannya kepada khalifah ya, kepada khalifah ya. Mereka menyatakan kesetiaannya, sehingga dinasti Abbasiyah itu saat itu sebetulnya terbebas dari berbagai pengaruh dinasti, tapi dibantu oleh dinasti Seljuk sebagai pasukan perang ya, pasukan perangnya. Jadi Seljuk itu melayani dinasti Abbasiyah, pasukan-pasukan Seljuk itu. Sehingga pada periode berikutnya, di periode kelima, Bani Abbasiyah kembali punya kewenangan yang independen dalam menentukan kebijakan politik, dalam menetapkan kekuasaan, dan khalifah juga kembali ke Bani Abbasiyah ya. Dan pusat pemerintahan akhirnya dikembalikan lagi, dipindahkan ke Baghdad ya. Namun saat itu karena memang perlu menguatkan secara internal, akhirnya di stoplah untuk perluasan wilayah ya. Karena memang secara kualitas politik sudah sekian lama turun ya, rendah ya. Nah, di periode kelima inilah, ini awal dari kehancuran Bani Abbasiyah, yaitu dengan datangnya tentara Mongol ya. Datangnya tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan ya, Hulagu Khan yang akhirnya menghancurkan dinasti Abbasiyah. Ada catatan penting di sini, catatan yang pentingnya di sini. Kestabilan politik dan perluasan wilayah seringkali terjadi tidak dibarengi dengan kemajuan perkembangan keilmuan dan peradaban. Nah, ini salah satu penyebab kehancuran. Ya, kestabilan politik dan perluasan wilayah seringkali terjadi tidak dibarengi dengan kemajuan perkembangan ilmu dan peradaban. Akhirnya hancur. Nah, ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Saat kita sekarang ingin bangkit, ya, Islam ingin bangkit, ya, maka stabilan politik, ya, futuhat pembebasan wilayah itu juga harus berimbang, ya, berimbang dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Baru kita akan bisa menguasai dunia ini. Sehingga ada kalanya saat kondisi politik stabil dan ekspansi terjadi di beberapa wilayah, justru perkembangan keilmuan menjadi terhenti karena fokus untuk perkembangan wilayah, fokus untuk politik kekuasaan. Sedangkan saat politik dan perluasan wilayah itu tidak menjadi fokus perhatian, seringkali terjadi peningkatan keilmuan pada saat itu.
Harusnya kita bisa berimbang. Bagaimana caranya agar peningkatan ilmu dan peradaban itu semakin meningkat, tapi juga diiringi dengan kekuatan politik dan perluasan. Nah, sekarang kita berbicara tentang serangan Mongol, ya, serangan Mongol dan runtuhnya Bani Abbasiyah, ya, runtuhnya Bani Abbasiyah. The Mongol didirikan oleh Genghis Khan pada tahun 1206, ya. Bangsa Mongol sendiri berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah, Siberia Utara, Tibet Selatan, Mesuria Barat, Turkistan Timur, ya. Rumpun bangsa Mongol ini dari bangsa Tartar, ya. Jadi sejarah Cina itu beranggapan bahwa nama Mongol itu berasal dari bahasa Cina namanya Mong, ya, ini jadi Mongol, ya, yang berarti pemberani. Watak mereka itu kasar, ya. Memang mereka hobinya berperang, berani, ya. Tapi juga mereka tidak beradab. Tapi mereka pejuang yang gigih, nggak sabaran, ahli perang, dan memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Tapi salah satu hal yang kadang ini juga menjadi faktor, ya, faktor kemenangan yang dimiliki oleh bangsa Mongol adalah siwarnya. Mereka itu kalau menyerang sebuah negeri, sebuah kerajaan, mereka bumi hanguskan negeri tersebut, kerajaan tersebut. Mereka bakar, perempuannya diperkosa, bayinya dibakar, ya, semua prajuritnya dibunuh, ya. Itu kebiasaan orang-orang Mongol. Jadi jika sebuah negeri itu sudah dilewati oleh pasukan Mongol, hancur, habis, ya. Sehingga negeri-negeri berikutnya yang mendengar kekejaman ini belum masuk ke Mongol, mereka sudah takut. Mentalnya itu sudah down, ya. Jadi Mongol itu begitu mudah menaklukkan negeri-negeri dari timur hingga ke barat, ya. Walaupun akhirnya tertahan nanti ceritanya itu, kalau kita lanjutkan dari cerita ini, tertahan di Ainun Jalut, ya, di Ainun Jalut oleh Saifuddin Qutuz, ya. Itu nanti kalahnya di situ pasukan Mongol. Tapi ini orang tuh dengar pasukan Mongol aja udah ketar-ketir, ya, ketar-ketir, ya. Nah, dan salah satu sifatnya tuh dia sangat disiplin dan taat kepada pimpinan. Nah, nenek moyangnya itu bernama Alazakhan yang mempunyai 2 putra kembar, Tartar dan Mongol, ya. Mongol memiliki anak Dikhan, ya, yang merupakan keturunan Mongol di kemudian hari. Pemimpin Mongol yang paling terkenal adalah Genghis Khan, ya. Nama aslinya Genghis atau Temujin. Nah, ini Genghis Khan itu kalau melatih pasukannya itu sangat keras, disiplin ketat, ya, bahkan kejam. Kalau kita lihat, ya, cerita-cerita atau film-film, Anda ini sekarang sedang asik nih nonton bangkitnya film yang menceritakan bangkitnya Turki Utsmani. Ya, saat itu sebelum bangkit Turki Utsmani itu mereka harus mengalahkan bangsa Mongol. Ya, itu ada di channel Turki itu. Ya, jadi kenapa saya bilang kenapa Turki ini sekarang punya semangat untuk Ustadiyatul Alam yang menjadi sosok guru alam ini sangat luar biasa. Karena kalau lihat di Turki, TV Turki itu film-filmnya, serial-serial itu adalah serial yang menceritakan sejarah kebangkitan bangsa Turki. Jadi anak-anak yang nonton itu terpengaruh, ya. Jadi mereka tuh melihat kebangkitan memang harus mereka wujudkan, dipengaruhi oleh film-film, ya. Ya. Semoga ke depan juga film-film di Indonesia seperti itu, ya. Jangan justru film-film perebutan harta waris, selingkuh dan sebagainya. Itu yang akhirnya diasihkan kita nonton-nonton seperti itu, ya. Kita apalagi sebagai kader dakwah, ya, kalau bisa yang ditonton itu sejarah kebangkitan Islam, ya. Jangan drakor yang ditonton. Akhirnya kita tidak punya visi untuk kebangkitan Islam. Tapi lihat, sering baca sejarah, sering nonton film tentang sejarah, sehingga dalam diri kita itu semangat untuk kembali menegakkan Islam, ya. Nah, Genghis Khan itu juga artinya adalah raja yang perkasa sebagai pimpinan tertinggi bangsa
Mongol ya. Nah, setelah semakin kuat ya, mengumpulkan beberapa kelompok sukunya, Genghis Khan mulai ekspansi ke daerah kekuasaannya dan menaklukkan daerah-daerah lain ya. Namun setelah meninggal digantikan oleh para penerusnya, dan akhirnya yang nanti akan menghancurkan Baghdad itu namanya Hulagu Khan. Ini adalah cucunya Genghis Khan ya, cucunya Genghis Khan. Hulagu Khan inilah yang ini memimpin pasukan Mongol untuk menginvasi dan menghancurkan Baghdad. Nah, kita akhirnya sekarang masuk ke bagaimana hancurnya kota Baghdad ya, hancurnya peradaban Baghdad ya, dihancurkan oleh Mongol ya. Semoga waktunya cukup karena kita juga punya nanti punya waktu space untuk tanya jawab ya. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258 ya. Ada beberapa motif yang melatar belakangi penyerbuan bangsa Mongol ke Baghdad. Yang pertama adalah kekalahan dinasti Khawarizmi dari bangsa Khawarizmi. Ini merupakan benteng pertahanan dari Abbasiyah ya, di wilayah timur Khawarizmi ya. Ini benteng pertahanan di wilayah timur. Jadi kalau mau masuk Abbasiyah itu harus mengalahkan dulu dinasti Khawarizmi, dan ini dikalahkan oleh bangsa Mongol ya. Sehingga Mongol mudah masuk ke Baghdad ya. Dan saat itu secara internal Baghdad sudah lemah. Kenapa? Karena sudah banyak dinasti-dinasti yang terbentuk, orang yang memerdekakan diri, memisahkan diri dari Abbasiyah. Secara politik sudah mulai lemah ya. Dan Mongol masuk setelah mengalahkan dinasti Khawarizmi ya. Nah, sebetulnya Mongol itu melakukan penyerangan dan penjajahan, rampasan ya ke negeri-negeri itu salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Karena saat itu penduduk Mongol itu semakin bertambah, sementara pendapatan itu sedikit, kemakmurannya memprihatinkan. Sehingga salah satu cara untuk mempertahankan hidup, Mongol harus menjajah ya, menyerang bangsa-bangsa yang lain. Dan saat itu Abbasiyah makmur, rakyatnya makmur, peradaban maju, tetapi secara kekuatan militer lemah. Mongol miskin, memang saat itu peradaban juga rendah saat itu ya, tapi dia punya kekuatan militer. Ya, akhirnya Mongol mampu mengalahkan bangsa dinasti-dinasti Islam saat itu. Ya. Dan selanjutnya Mongol berhasil merangsek masuk jalan raya Khorasan. Ya. Bahkan berhasil memasuki kota. Akhirnya Mongol mengepung seluruh kota. Ya. Nah, ini saya ingin ceritakan dulu tentang bagaimana keruntuhan Bani Abbasiyah. Kita tadi bercerita tentang salah satu dinasti Buaih ya, yang itu adalah orang-orang Syiah. Setelah masuknya orang-orang Seljuk, ini Buaih tersingkirkan. Ya, bahkan beberapa wilayah itu dikuasai dan akhirnya mereka tidak punya tempat tinggal. Nah, tapi saat itu orang-orang Syiah sudah bercampur di Baghdad itu, di kerajaan. Sehingga ada seorang Syiah yang saat itu berpura-pura sebagai pengikut Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dia akhirnya dipercaya sebagai perdana menteri, ya, perdana menteri dari Al-Mu'tasim. Bayangkan, seorang Syiah menjadi kepercayaan khalifah saat itu, Al-Mu'tasim. Ya. Kecerdikannya, dia akhirnya menjadi kepercayaan Al-Mu'tasim. Ya. Jadi pembantaian yang dilakukan oleh Mongol itu diceritakan kan 800.000 bahkan sampai 1 juta orang, ya, itu dipenggal kepalanya, terpisah dari kepalanya, ya, merampas harta, memperkosa wanita, perpustakaan dibakar, buku-bukunya dibuang ke sungai Dajlah, ya. Ini hancur perpustakaan, lalu rumah sakit dibakar, sekolah-sekolah dibakar, ya. Bahkan sungai Dajlah itu menjadi berwarna hitam dan
kemerah-merahan, tinta bercampur dengan darah. Ya. Jadi mereka itu membunuh dengan memenggal leher, ya, memenggal leher orang-orang yang ada di sana. Orang-orang bersembunyi, dikejar, dibunuh oleh orang-orang. Nah, nanti kehancuran Baghdad ini ada peran dari Perdana Menteri yang Syiah tadi, yang kita bahas, seorang Perdana Menteri yang Syiah, yang itu akhirnya menyebabkan kekalahan. Ya. Nah ini saya ceritakan. Seorang Syiah bernama Muhammad bin Al-Qami dipercaya sebagai Perdana Menteri. Ya. Apa yang dilakukan? Dia karena kepercayaan khalifah, dia mulai mengurangi pasukan militer, ya, mengurangi pasukan militer dari yang tadinya pasukan militer yang menjaga kerajaan itu 100.000, itu pelan-pelan dikurangi setiap tahun, setiap bulan itu hingga tinggal tersisa 10.000. Setelah pasukan penjaga kerajaan itu tersisa 10.000, Al-Qami, Muhammad bin Al-Qami ini mengirim surat kepada Mongol untuk melakukan penyerangan. Bayangkan ya, kejamnya Syiah itu. Karena dia tujuannya agar dibantu oleh Mongol dan dia bisa menggulingkan kekhalifahan dan dia menggantikan kekhalifahan. Ternyata tidak, Mongol tidak mau menyerahkan, ya. Dan akhirnya Mongol menyerang dengan 200.000 pasukan. 200.000 pasukan, ya. 200.000 pasukan. Nah, ada juga strategi yang dilakukan oleh Al-Qami, ya. Saat Mongol itu datang, khalifah ini ingin berunding, ingin bernegosiasi, ya. Itu pun atas ide Al-Qami. Maka Mongol mau bernegosiasi dengan syarat khalifah membawa orang-orang kepercayaannya tapi tanpa senjata, gitu ya, tanpa senjata. Akhirnya dibawalah para menterinya dan orang-orang kepercayaannya sampai jumlahnya sekitar 700 orang. 700 orang keluar dari Baghdad dan bertemu dengan Hulagu Khan, ya, bertemu dengan Hulagu Khan. Nah, saat bertemu karena memang sepakat tidak membawa senjata, justru sebelum ketemu Hulagu Khan semua itu dibunuh. Hanya tersisa 17 orang saja. Ya, Khalifah Al-Mu'tasim dan keluarganya dan juga budak. Lalu Hulagu Khan meminta kepada Mu'tasim untuk menunjukkan tempat harta, penimbunan harta, ya. Karena selama ada Perdana Menteri tadi Al-Qawami itu menyarankan kepada Al-Mu'tasim untuk tidak membayar gaji para tentara sehingga tentara itu kekurangan secara pendapatan dan ditabung, disimpan gitu. Itu ada di kerajaannya itu tempat penyimpanan emas dan perak. Jadi Hulagu Khan berjanji kalau hasil kerajaan ini dibagi, maka dia tidak akan membunuh khalifah. Akhirnya khalifah bersama Al-Qawmi dan beberapa orang mengambil harta yang disimpan tadi, diserahkan kepada Hulagu Khan, dan setelah itu justru khalifah dibunuh. Dan dibunuhnya juga sangat biadab. Jadi Hulagu Khan itu memerintahkan Al-Qawmi, ya, sebagai perdana menteri membungkus khalifah itu dengan kain, lalu dipukul, ditendang, bahkan dilewatkan pasukan kuda, ya, sehingga menginjak-injak tubuh khalifah, sehingga khalifah mati di dalam bungkusan kain. Tujuannya kenapa? Supaya agar tidak tertetes darah ke tanah di Baghdad tadi, ya, tanah Baghdad tadi, ya. Sehingga hancurlah kerajaan yang kurang lebih berdiri selama 542 tahun, ya. Jadi saat itu semua dibunuh, sementara ada 6 orang budak yang dikebiri, sehingga tidak ada lagi keturunan Khalifah Bani Abbasiyah. Sudah nggak ada lagi, habis sudah Bani Abbasiyah. Maka setelah Bani Abbasiyah itu sebetulnya nanti yang akan kembali mempersatukan Islam adalah dinasti Turki Utsmani. Ya. Nah, ini faktor-faktor kehancurannya, ini fakta-faktanya, bangunan yang indah hanya tersisa puing-puing, ribuan buku dibuang,
Ini kekejaman orang-orang Mongol. Ya, dokumen-dokumen sejarah itu juga dihabiskan, dibakar. Ya, rumah sakit, madrasah, rumah bangsawan. Ya. Jadi Mongol itu bukan hanya menghancurkan pusat pemerintahan, bahkan menghancurkan infrastruktur pertanian. Ya, infrastruktur pertanian, irigasi dirusak yang sudah dibangun sekian lama. Jadi hancurlah peradaban Islam selama 5 abad, ya 500 tahun, 542 tahun berdiri dan akhirnya hancur oleh pasukan Mongol. Ya. Demikian singkat dari bangkitnya dinasti Abbasiyah sehingga akhirnya runtuh dinasti Abbasiyah. Ya. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan materi ya dari Ustadz Heri terkait bangkit dan juga runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah. Mungkin ada waktu kurang lebih 15 menitan ya. Insyaallah kalau ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, dipersilahkan bisa lewat kolom chat atau mungkin langsung bisa pakai raise hand ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu Ustadz, mungkin kalau ada yang ingin ditambahkan lagi Ustadz. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Silakan Sat, kalau ada yang ingin ditambahkan Sat. Ada yang di kolom chat itu ya, Bu Retno ya? Silakan Sat, langsung dijawab aja Sat. Pertanyaannya, perbedaan model kepemimpinan antara Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Sebetulnya kalau secara umum kita memandang itu bisa kita katakan berbeda. Tapi sebetulnya cara kepemimpinan itu kadang tergantung dari khalifah itu sendiri. Ya. Memang kalau secara umum perbedaannya, kalau dinasti Umayyah saat itu lebih memfokuskan kepada perluasan wilayah. Ya. Bahkan zaman Yazid bin Muawiyah saja, ya, itu setelah Muawiyah wafat, lalu anaknya Yazid itu sudah punya rencana untuk membebaskan Konstantinopel. Ya. Jadi memang mereka itu gencar untuk memperluas wilayah. Ya. Jadi kalau kita lihat pola kepemimpinannya, mereka memperluas wilayah, tapi mereka tidak memperhatikan tadi ya peradaban, mendidik, misalnya membebaskan wilayah yang non muslim menjadi muslim, lalu dibimbing, diberikan pengetahuan Islam, ya. Nah, ini kurang. Makanya memang salah satu penyebab keruntuhannya adalah tidak bisa mengimbangi perluasan wilayah dengan kemajuan peradaban. Jadi secara umum perbedaannya tuh di Muawiyah itu semangat untuk futuhat,
Sementara di masa Abbasiyah itu tidak, ya. Bahkan hampir masa Abbasiyah itu tidak ada perluasan wilayah. Harun ar-Rasyid itu saat jaya-jayanya, padahal saat itu Bizantium, Romawi itu sedang konflik internal. Secara logika sebenarnya kalau diserang dia akan jatuh, akan runtuh gitu ya, Bizantium. Tapi Harun ar-Rasyid tidak melakukan itu, ya. Justru dia memperkuat peradaban, ilmu pengetahuan, bahkan menjalin kerjasama, ya. Di masa Harun ar-Rasyid menjalin kerjasama perdagangan Cina, ya. Bahkan negara-negara muncul dinasti-dinasti. Jadi bukan memperluas wilayah, bahkan di masa Abbasiyah itu berkurang wilayah itu, ya. Berkurang karena munculnya dinasti-dinasti baru, ya. Kerajaan-kerajaan baru, ya, baik itu atas izin Khalifah Abbasiyah ataupun mereka memerdekakan sendiri. Jadi secara umum perbedaannya di masa Umayyah itu fokus kepada perluasan wilayah, ya, sementara di masa Abbasiyah fokus pada pembentukan peradaban, ya, fokus pada pembentukan peradaban, ya. Itu kalau kita melihat secara umum perbedaan antara kepemimpinan di Umayyah dan Abbasiyah, ya, itu insya Allah. Kalau berkenan, bisakah kami dari Kapuas diberikan file materi dan link video kegiatan hari ini? Bisa ya, Ustaz? Insya Allah. Bisa. Silakan Bapak Ibu kalau ingin kalau ada yang ditanyakan kembali, persilahkan. Bisa menggunakan kolom chat, juga bisa langsung ya. Kalau nggak ada mungkin Anda tambahkan sebelum ditutup ya. Nah, silakan Ustaz. Sebetulnya yang menarik itu kalau ini dibahas lebih mendalam, karena kita kan hanya singkat. Itu kalau kita bahas lebih mendalam itu bagaimana tentang berdirinya dinasti Ayyubiyah, itu sebenarnya menarik gitu, karena di situ ada perang salib 1 sampai perang salib 5, ya. Bagaimana Yerusalem itu benar-benar diperebutkan saat itu, ya, diperebutkan oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir dan orang Muslim. Jadi perebutan kekuasaan. Jadi saat itu padahal Bani Abbasiyah sedang ke arah keruntuhan, ya, dari timur mendapatkan serangan dari Mongol, ya. Dari barat itu juga ada rongrongan dari orang-orang Romawi, orang-orang Kristen, ya. Tapi saat itu muncul seorang pahlawan, saat itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa kembali merebut Yerusalem, dan salah satu kuncinya adalah beliau bisa menyatukan dinasti-dinasti yang ada. Sehingga kalau kita lihat fakta sejarah bahwa kebangkitan Islam itu tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh segelintir atau satu kelompok saja. Islam bisa bangkit jika kita memang benar-benar bersatu, ya, membangun suatu kekuatan yang utuh, ya, semua elemen Islam itu bersatu, baru kita bisa bangkit. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, kalau kita masih asabiyah, merasa diri saya yang pantas, jamaah ini yang paling pantas, atau keluarga ini yang paling pantas, itu kita susah untuk bisa bangkit. Keberhasilan Islam, kebangkitan Islam hanya bisa kita raih dengan persatuan umat ini, ya, persatuan umat ini. Maka itu yang memang akan senantiasa ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam akan senantiasa berusaha memecah belah Islam ini agar tidak bersatu, ya. Nah, kita sebetulnya setelah tahu sejarah, kita harus mengantisipasi ini, ya. Hilangkan perbedaan-perbedaan yang membuat kita terpecah, tapi justru satukan persamaan-persamaan yang akhirnya membuat kita lebih tangguh, lebih kokoh, sehingga kita bisa bangkit, ya, Islam bisa bangkit dan menjadi Ustadiyatul Alam. Ya, sebetulnya ini menarik kalau kita lanjutkan kisah ini, bagaimana akhirnya dari keterpurukan
Bani Abbasiyah, hancurnya Bani Abbasiyah, tapi akhirnya nanti muncul ya kebangkitan Turki Utsmani, dan bahkan kebangkitannya bisa sampai membebaskan Konstantinopel. Jadi kehancuran, ya, penderitaan itu biasanya memunculkan seorang pahlawan, ya, memunculkan seorang pahlawan. Ya, penderitaan, ya itu kan Abbasiyah yang lagi runtuh muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti hancur Abbasiyah dengan Mongol, menderita umat Islam, muncul Turki Utsmani, dan justru akhirnya bisa memenangkan perebutan dari Konstantinopel yang itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan catatannya adalah kita sekarang kan, kalau tadi saya bercerita bahwa ada zaman nubuah, ada zaman Khalifah ala minhajil nubuah, lalu yang kita bahas ini ada Mulkan Aldon, dan saat ini kita sedang berada di Mulkan Zabariyah. Maka sebetulnya selangkah lagi kita ini sedang memasuki kembali ke khilafah ala minhajil nubuah. Selesai Mulkan Zabariyah yang sedang kita jalani saat ini, kita sedang melangkah mendekati masa khilafah ala minhajil nubuah. Itu adalah janji Allah. Janji Allah. Dan nanti di masa khilafah ala minhajil nubuah itu pembebasan itu ada dua. Pertama pembebasan Konstantinopel, yang kedua adalah pembebasan kota Roma. Ya, Roma yang sekarang, ya. Itu suatu saat juga akan menjadi akhir dari hegemoni musuh Islam dengan direbutnya kota Roma di khilafah ala minhajil nubuah, periode fase Islam yang terakhir, ya. Jadi kita berharap kalaupun kita, ya, dengan usia seperti ini tidak bisa masuk ke masa khilafah ala minhajil nubuah atau bahkan ikut untuk memenangkan atau membebaskan kota Roma, minimal kita sekarang sedang mempersiapkan generasi pembebas kota Roma. Allahu Akbar. Demikian insyaallah. Alhamdulillah. Tanya lagi boleh Ustaz? Oh, masih ada waktu nih, Ustaz. Boleh satu pertanyaan lagi? Silakan, Bu. Saya tertarik tadi, ya, bahwasanya nubuatnya itu yang pertama adalah pembebasan Konstantinopel yang dilakukan oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, dalam beberapa kajian memang disebutkan itu nubuatnya cuma Konstantinopel, dan di beberapa redaksi yang lain itu disebutkan Konstantinopel dan Rom. Jadi untuk hadis itu sendiri apakah memang valid? Jadi artinya apakah itu memang sahih kayak gitu? Karena yang sering kita dengarkan itu pembebasan Konstantinopel. Dan ini justru malah menariknya, saya sering dengar bahasan ini dari teman-teman sebelah sebenarnya, yang mereka memang membahas sejarah begitu, ya. Jadi memang sebuah hal yang menarik kalau memang kita ke depannya lebih banyak membahas sejarah, karena sejarah ini penting terutama untuk, ya, mendetek genetik din kita itu sebenarnya orang-orang yang hebat yang selama ini barangkali kita semua nggak mengenali itu semua. Itu yang ditanyakan Ustaz. Terima kasih. Oke. Jazakillah, ya, pertanyaan bagus. Kalau pertanyaannya apakah hadis itu sahih? Insya Allah sahih. Anda sudah baca hadisnya, Anda juga sudah mendengarkan penjelasannya. Salah satu nubuat, itu janji dari Rasulullah yang disampaikan kepada kita semua, bukan hanya untuk para sahabat, karena hadis itu untuk kita semua, ya. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada, itu disampaikan bukan hanya pembebasan Konstantinopel, tapi pembebasan kota Rum, ya, kota Roma, ya, kota Roma, ya. Itu pembebasan merupakan apa yang disampaikan oleh, merupakan nubuat, tanda-tanda kenabian yang nanti akan terjadi, ya, tanda-tanda kenabian. Jadi salah satu tanda kenabian itu adalah ucapan Rasulullah yang akan terwujud, ya. Itu kan Konstantinopel setelah sekian ratus tahun Rasulullah terwujud. Nah, insya Allah ini nubuat, ya. Ini adalah perkataan Rasulullah, dan Anda pernah cek juga sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih, ya, bahwa di masa-masa akhir nanti, ya, khilafah ala minhajul nubuwah, kebangkitan Islam, salah satu tanda janji Rasulullah adalah kita membebaskan kota Roma.
memang harusnya kita sekarang lebih banyak tuh bahas itu, ya, mendiskusikan tentang arah untuk pembebasan kota Roma itu, terutama kepada generasi kita, ya, generasi kita, anak-anak kita tanamkan, ya, untuk suatu saat. Saya sering ngomong itu sama Fatih. Fatih, nama kamu ini Al-Fatih. Kalau sudah ada pembebas kota Konstantinopel Al-Fatih, ya, kamu harus jadi pembebas kota Roma, saya bilang. Karena nama kamu juga Al-Fatih. Nah, itu membuat dia semangat, ya. Dan kita visi dia harus jelas, kita arahkan, dipahamkan tentang sejarah. Suatu saat Islam itu akan merebut kota Roma. Walaupun sekarang seolah-olah kita ini tidak punya kekuatan, tapi ini janji, ya, yang insya Allah kita akan bisa mewujudkannya. Demikian, Bu. Ya, mungkin gitu ya, mungkin jawaban Ustadz Heri, mungkin sekaligus closing statement sudah, Ustadz? Atau ada lagi, Ustadz? Oh, cukup. Cukup. Jadi Bapak Ibu, mungkin demikian ya workshop kita pada hari ini, ya. Insyaallah kita akan ke depan akan ada lagi, ya, kegiatan-kegiatan demikian yang memang kegiatannya memang tidak bisa mungkin diakomodir mungkin lewat pertemuan-pertemuan kelas atau grup kita. Insyaallah BP Imani, ya, bidang pembinaan Imani akan sudah menjadwalkan untuk pelaksanaan workshop berikutnya, ya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.